Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitri dengan NIM 241F10047. Saya berkuliah di Universitas PGRI Argopuro Jember. Terbuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu, yakni Ibu Sugi Hartati SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah permasalahan sosial yang dialami oleh Slepham. Dia memiliki masalah remaja. Halo semuanya. Hari ini kita membahas topik yaitu yang serius, sensitif, tapi sangat penting untuk kita paham bersama. Slepham, perilaku menyakiti diri dan trauma yang terjadi pada remaja. Mungkin kita pernah dengar ada anak sekolah yang diam-diam melukai tangannya dengan benda tajam, atau ada teman yang selalu pakai lengan panjang meskipun cuaca panas, bukan karena gaya tapi karena ingin menutupi bekas lukanya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa harus tahu Slepham itu bukan tren dan bukan pula sekedar drama remaja. Ini adalah tanda nyata bahwa ada beban emosi yang sangat besar yang dialami oleh Slepham ini. Di dalam diri seseorang yang tidak berhasil mereka ungkapkan dengan kata-kata. Mengapa remaja melakukan Slepham? Ada banyak alasan yang mendorong remaja menyakiti diri sendiri. Bukan karena mereka kayak ingin mati, tapi justru karena mereka condong berusaha merasakan sesuatu. Di tengah kacaunya emosi yang mereka alami. Ini ada beberapa penyebab umum, yaitu 1. Tekanan emosional yang luar biasa, seperti kesedihan mendalam, kecewa, dan
kecemasan atau kemarahan. Ya, yang kedua itu adalah rasa tidak diterima itu muncul dalam diri seorang sleep hem ini. Dan atau tidak didengarkan. Nah, dia itu sering tidak didengarkan oleh seseorang di sekitarnya. Jadi dia merasa bahwa dia itu maupun pertemanan. Nah, dia tidak didengarkan oleh teman-temannya, teman-teman sebayanya, seperti itu. Nah, yang ketiga dia itu sering merasa kayak sering merasa sendirian, tidak didengarin, dan meskipun mereka dikelilingi banyak orang, tapi dia merasa bahwa dirinya itu sendirian, tidak ada teman untuk bercerita, seperti kayak aku ingin cerita tapi tidak ada yang mendengarnya, seperti itu. Nah, ada juga yang keempat, yaitu profesional dan tekanan teknik trauma dari orang tua atau sekolah. Nah, dia trauma dengan tekanan rumah dan sekolah. Terus ada juga yang kelima, yaitu trauma di masa kecilnya. Nah, dia punya trauma juga di masa kecilnya. Jadi seperti dia sering mendapatkan kekerasan fisik dari orang tuanya, dari orang-orang di sekitarnya. Nah, seperti itu. Dan juga verbal atau pelecehan sosial. Nah, dia sering mendapatkan kekerasan fisik di masa kecilnya dan kekerasan visual. Dia juga memiliki trauma yang benar-benar menyakitkan di masa kecilnya. Begitu. Nah, sleep hem menjadi cara mereka untuk mengatur rasa sakit, karena sakit fisik kadang terasa lebih mudah dikendalikan daripada sakit hati yang tidak terlihat. Nah, dampaknya yaitu sleep hem bisa berdampak sangat serius, bukan hanya secara fisik, tapi juga psikologis. Luka di tubuh bisa sembuh, tapi perasaannya bersalah melalui dan ketergantungan terhadap tindakan itu bisa memburuk dari waktu ke waktu. Nah, ada beberapa dampak umumnya, yaitu yang pertama, luka yang semakin parah dan bisa berujung
bisa berujung mengalami stres. Nah, yang kedua, ketergantungan untuk memakai diri dan bertergantungan untuk melukai dirinya sendiri. Setiap kali mengalami stres. Nah, dan yang ketiga itu ada apa ya? Ada kayak terisolasi dari teman dan keluarganya karena takut dihakimi. Dan yang terakhir ada resiko lebih tinggi untuk mengalami depresi. Nah, resiko untuk mengalami depresi itu sangat tinggi dan berat bahkan pikiran bunuh diri. Nah, dia akan berpikiran untuk bunuh diri. Betapa aku hidup kalau harus seperti ini. Nah, bagaimana kita untuk menanggapinya seperti ini? Seringkali saat seseorang bercerita bahwa ia menyakiti dirinya sendiri, reaksi pertama orang lain adalah menyalahkan. Reaksi pertamanya adalah menyalahkan, memarahi, atau bahkan menertawakan dirinya. Nah, itu justru memperburuk keadaannya. Yang mereka butuhkan bukanlah penghakiman, tetapi dukungan dan pemahaman untuk dia. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Dia lakukan, yaitu mendengar tanpa mengkoreksi, berikan ruangan yang aman untuk dia. Mereka bercerita, kadang mereka banyak ingin didengarkan, bukan diceramai. Yang kedua, jangan mengecilkan masalah. Ucapan seperti kamu cuma cari perhatian saja, atau cuma luka kecil, bisa aja itu sangat menyakitkan. Semua luka itu ada sebabnya, dan kita harus mengamati perjuangan orang lain. Nah, yang ketiga itu ada ajak mencari bantuan profesional. Dorongan mereka untuk bicara dengan guru BK,
koordinasi atau psikologis. Kita tidak harus bisa menyelesaikan masalah ini mereka, tapi kita bisa menerima, bisa menemani mereka mencari pertolongan yang tepat. Yang keempat itu ada libatkan keluarga dengan pendekatan yang bijak. Jika kamu teman dekatnya, makalah bantu mereka. Menyampaikan kondisi ini ke keluarga, bukan untuk membuat mereka merasa dimarahi, tetapi agar orang tua juga belajar memahami dari ikut mendukung. Kalau kamu adalah orang yang sedang berjuang dari pernah melakukan sleep ham, kamu tidak sendiri. Kamu gak perlu malu atau merasa bersalah. Coba cari satu orang dewasa yang bisa kamu percaya. Kalau belum siap bicara langsung, kamu bisa mulai dengan cara menulis atau dengan cara kirim pesan ke orang tersebut. Kadang satu percakapan bisa menyelesaikan hidup. Nah, ada juga dan ingat bahwa luka tidak membuatmu lemah. Justru dari luka itu kamu bisa belajar menjadi lebih kuat dengan bantuan yang tepat. Nah, kesimpulannya adalah sleep ham pada remaja bukan sekedar tindakan, tetapi impulsif atau cari perhatian. Ini adalah tanda serius bahwa ada masalah mental yang butuh ditangani dengan
4 dan dukungan. Nah, itu adalah sebagai teman saudara, atau guru, kita bisa dari hal sederhana, yaitu ada 3. Mendengar, tidak menghakimi, dan menjadi tempat aman untuk mereka bercerita. Dan buat kamu yang sedang berjuang, ingat, kamu berharga, kamu penting, dan kamu itu layak untuk sembuh dari luka, traumamu, dan lain-lain. Jangan takut mencari bantuan, karena kamu tidak harus hadapin ini sendirian. Nah, cukup sekian presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.